Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Ali sebagai mahasiswa program studi Sains Informasi Geografi atau yang biasa disingkat SAIG angkatan 2018 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman, program studi SAIG juga memiliki mata kuliah yang bermacam-macam seperti jurusan lainnya dan biasanya terkait ilmu pemetaan dan analisis geospasial. Salah satunya adalah mata kuliah pemetaan terestris. Jadi, pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang digunakan pada praktikum pemetaan terestris oleh mahasiswa SAIG berdasarkan jenis dan fungsinya saja. Bagi teman-teman yang belum mengetahui maksud dari pemetaan terestris, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu sebelum membahas alat-alat praktikum. Pemetaan terestris atau survei terestris adalah pengambilan data dengan cara melakukan survei lapangan untuk mendapatkan hasil titik-titik pengukuran lapangan berupa titik koordinat X, Y, dan Z yang hasilnya nanti dibentuk kontur dan data topografi lainnya. Jadi, sebelum melakukan survei lapangan, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu jenis dan fungsi alat-alat yang digunakan pada praktikum pemetaan terestris. Alat yang pertama ada teodolit. Teodolit digunakan untuk mengukur sudut ketinggian tanah yang diinginkan, menentukan sudut siku-siku pada pekerjaan fondasi bangunan, dan melakukan pengukuran poligon. Teodolit biasanya digunakan ketika melakukan pengukuran kerangka dasar horizontal atau yang disingkat KDH dan detail situasi. Alat yang kedua ada waterpass. Waterpass digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang ketiga ada prisma. Prisma digunakan sebagai cermin pemantul sinyal untuk teodolit sehingga mendapatkan hasil pengukuran yang ditentukan. Prisma juga memiliki dua bentuk yang berbeda sesuai dengan posisi letaknya. Ada yang diletakkan di atas statif untuk penentuan titik utama, dan ada yang diletakkan di atas yalon untuk pengukuran detail situasi. Lalu yang keempat ada statif. Statif ini bentuknya menyerupai tripod atau kaki tiga yang digunakan untuk meletakkan teodolit, waterpass, maupun prisma. Selanjutnya yang kelima ada yalon. Yalon ini bentuknya menyerupai sebuah tongkat berwarna merah putih yang digunakan untuk membantu pembacaan ketinggian dan peletakan prisma detail. Jadi, yalon hanya digunakan ketika melakukan pengukuran detail situasi saja, teman-teman. Kemudian, yang keenam ada rambu ukur. Rambu ukur digunakan untuk membantu mengukur beda tinggi antara garis bilik dengan permukaan tanah oleh waterpass, dan biasanya digunakan ketika melakukan pengukuran kerangka dasar vertikal atau yang disingkat KDV. Kemudian, yang ketujuh, ada pita ukur atau meteran. Pita ukur biasanya digunakan untuk melakukan pengukuran tinggi alat ukur yang dipasang terhadap tanah agar mengetahui selisih tinggi alat yang akan dibidik. Kemudian, yang terakhir ada unting-unting. Unting-unting digunakan untuk memosisikan kelurusan alat dengan patok pengukuran di bawahnya. Namun, saya dan teman-teman saya biasanya menggunakan alat peganti, yaitu paku payung dan tip X. Walaupun begitu, paku payung maupun tip X bisa terlihat oleh bidik ketika melakukan centering agar posisi statif diletakkan secara tepat. Jadi, itu teman-teman alat-alat yang digunakan pada praktikum pemetaan terestris. Sekian yang saya dapat jelaskan dari video ini. Semoga bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengetahui hal-hal terkait program studi SAIG ini. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kesalahan dan kekurangan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.